Shalom, selamat malam ibu-ibu KWJ yang dikasihi dan mengasihi Tuhan dimanapun panjenengan berada. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi kita bertemu di dalam persekutuan doa bersama dengan KWJ Maranatha GKJ Sampangan Kradenan pada malam hari ini. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Marilah kita tunduk di hadirat Tuhan di dalam doa kami hantarkan. Kami mengucap syukur ya Tuhan, jikalau hari demi hari boleh kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Sungguh kami merasakan bahwa itu semua adalah bukti cinta kasih-Mu yang senantiasa Engkau limpahkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami rindu akan firman yang selalu menguatkan hati kami. Berkatilah ya Tuhan, perenungan yang akan kami lakukan pada malam hari ini. Kiranya boleh kami dengar, boleh kami hayati, terlebih Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami Tuhan, ibu-ibu KWJ Maranatha dan seluruh pendengar yang lain menyiapkan hati dan pikiran kami agar Roh-Mu yang kudus yang menguasainya. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, doa ini kami panjatkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini kita kembali mengikuti renungan persekutuan doa bersama dengan KWJ Maranatha. Ya, hari demi hari sudah kita lewati dan tidak terasa seminggu telah berlalu. Saat ini kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan dan mendengarkan renungan yang diberi judul Siapa yang Berbahagia? Bagian Alkitab yang menjadi renungan kita hari ini diambil dari Injil Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Mari kita memperhatikan Injil Lukas 11 ayat 27 sampai 28. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, judul dari renungan hari ini adalah Siapa yang Berbahagia? Ya, memang ratusan bahkan ribuan hari sudah kita lalui. Tentu dari hari-hari yang sudah berlalu itu, kita memiliki sebuah pengalaman hidup. Pertanyaannya, adakah kebahagiaan yang saudara rasakan pada hari ini? Kira-kira hal apa yang membuat Anda merasa berbahagia? Pasti banyak hal yang bisa menyebabkan kita merasa berbahagia. Contohnya, kesehatan kita yang berangsur-angsur membaik, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, atau mungkin pekerjaan dan usaha yang kita lakukan cukup untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari, dan lain sebagainya. Namun, adakah hal tersebut sungguh-sungguh bisa membuat kita merasakan
kebahagiaan yang sejati? Saat ini saya mengajak ibu-ibu dan saudara-saudara semua untuk mengambil waktu sejenak agar kita dapat merenungkan hal ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyelami sabda Tuhan yang memberi pengertian kepada kita mengenai apa itu kebahagiaan sejati melalui Injil Lukas 11 ayat 27-28 ini. Jikalau kita baca sekilas, kedua ayat ini mungkin akan timbul pertanyaan di dalam benak kita. Apakah Yesus menolak relasi keluarga dalam gambaran ibu yang mengandung dan juga menyusui? Apakah benar demikian? Mari kita perhatikan sungguh-sungguh bahwa justru maksud Yesus di dalam ayat ini adalah penyampaian sebuah makna tentang kebahagiaan sejati yang tidak bisa hanya dibatasi pada relasi manusia semata, apalagi hanya dibatasi pada relasi keluarga kandung. Ya, bagian perikop Alkitab yang menjadi perenungan kita hari ini memiliki latar belakang peristiwa ketika Yesus sedang mengajar orang banyak. Dan sementara Yesus masih berbicara, Yesus masih mengajar, tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyela pembicaraan Yesus dan ia berseru, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Sekilas perkataan dari perempuan ini nampaknya memang hendak menyatakan rasa kekaguman akan pengajaran Yesus yang disampaikan begitu luar biasa di hadapan orang banyak. Maka kita bisa menduga bahwa hati perempuan ini tergerak untuk berseru dan menyampaikan sebuah pujian. Tapi pertanyaannya, apakah perempuan itu sungguh-sungguh menyadari arti pujian yang disampaikannya? Ataukah pujian itu hanya berdasarkan pada kekaguman semata yang dilihat secara lahiriah? Saudara-saudara, Yesus mengajarkan kepada kita untuk tidak hanya menjadi pengagum tanpa iman. Lebih daripada itu, Yesus menginginkan kita untuk sungguh-sungguh menjadi pengikut yang setia, yang memiliki spirit untuk menjadi murid yang sejati. Di dalam ayat yang ke-28, kita melihat bahwa Yesus hendak mengkritisi cara pandang para pengikut Yesus yang memiliki pemahaman bahwa mengikut Yesus artinya harus bersedia keluar dari pemikiran manusia yang sempit dan egois. Ya, perempuan yang berseru kepada Yesus ini membatasi konsep kebahagiaan hanya pada perkara relasi darah semata. Maka Yesus di sini hendak mengajarkan bahwa kebahagiaan yang sejati itu orientasinya bukan pada manusia, bukan pada segala relasi yang mengikat secara lahiriah, melainkan pada relasi terhadap Allah itu sendiri. Di dalam terjemahan asli di bahasa Yunani, kata berbahagia dalam ayat ke-28 ini berasal dari kata makaria yang artinya terberkatilah. Maka kita bisa pahami bahwa orang yang disebut berbahagia atau mereka yang terberkati berarti adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya sebagaimana yang tertulis di dalam akhir ayat 28. Ada iman yang aktif yang harus dimiliki oleh orang percaya.
Ada iman yang mau setia mendengar, memperhatikan dengan sungguh-sungguh seluruh firman Tuhan dan kemudian menerapkan firman itu di dalam kehidupannya, atau dengan kata lain berbuah dalam tindakan nyata. Saudara-saudara, dari kedua ayat ini kita belajar beberapa hal. Yang pertama, status sebagai orang Kristen tidak kemudian menjadi sebuah privilege atau keuntungan bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan sejati jikalau kita tidak memiliki kesadaran dan kesediaan untuk beriman, untuk mendengarkan, untuk menghayati firman Allah. Maka status agama Kristen itu ya harus ditunjukkan melalui sikap hidup kita sehari-hari. Bukan hanya tercantum di dalam kartu identitas kita semata, atau bukan hanya supaya orang lain mengenal dan melihat kita sebagai orang yang memiliki agama. Tidak hanya itu, namun harus berbuah, harus mewujud dalam tindakan kita sehari-hari. Yang kedua, melalui sikap Tuhan di dalam ayat 27 dan 28 ketika ia bertanya jawab dengan orang banyak. Yesus mengajarkan bahwa betapapun terkenal dirinya, ia tidak pernah terbuai pada pujian yang bisa menyesatkan. Namun Yesus justru memilih sikap untuk terus mengarahkan diri kepada Allah. Seperti firman-Nya yang mengatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah sikap hidup kita orang percaya. Kita harus terus mencari kebenaran firman Tuhan. Kita terus melekatkan diri dan kehidupan kita kepada Tuhan. Niscaya semuanya akan ditambahkan Allah bagi kita. Dan yang terakhir yang bisa kita pelajari dari perikop Alkitab hari ini adalah mari kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Sebab sikap mendekatkan diri kepada Tuhan adalah sikap yang terus-menerus harus kita lakukan. Kita merenungkan, kita menghayati, dan kita menjadi pelaku firman itu sendiri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita terus mengingat bahwa iman harus terus bertumbuh dan terus berbuah di dalam tindakan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka, siapkah kita orang percaya untuk merasakan kebahagiaan yang sejati? Bersediakah ibu-ibu dan saudara-saudara dimanapun berada, kita semua menjadi pribadi yang terberkati? Mari kita terus mencari, mengupayakan, dan menemukan kebahagiaan yang sejati yang hanya bisa kita peroleh di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui sikap percaya, melalui sikap setia menaati firman Tuhan. Selamat berefleksi, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kehidupan saudara-saudara. Amin. Mari ibu-ibu KWJ Maranatha dan saudara-saudara pendengar yang lain, kita menutup persekutuan doa hari ini di dalam doa kami hantarkan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan bagi kami bahwa kebahagiaan yang sejati bukan berasal dari hal-hal yang terlihat di dalam mata kami secara jasmani, melainkan kebahagiaan sejati itu Tuhan hanya kami peroleh ketika kami terus melekat di dalam Engkau sendiri. Ampuni kami ya Tuhan dengan segenap keterbatasan di dalam kehidupan kami ini,
yang mana kami sering kali melupakan firman-Mu, bahkan hidup jauh dari perintah-perintah-Mu. Ampuni kami Tuhan. Ketika malam ini Engkau kembali menyadarkan dan mengingatkan kami memohon berkat pertolongan dari Bapa untuk memberi kekuatan bagi kami, agar dapat melakukan seluruh perintah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami terus menjadi terang bagi kehidupan yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Engkau berikan bagi kami. Kiranya perenungan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Kami berdoa untuk seluruh ibu-ibu KBJ Maranatha dan saudara-saudara kami dimanapun berada. Berkatilah kehidupan kami, berkatilah kesehatan kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah relasi kami di dalam gereja, agar kami Tuhan terus-menerus bisa merasakan cinta kasih-Mu dan membagikannya bagi kehidupan kami di sekitar kami berada. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan. Amin. Demikian ibu-ibu KBJ Maranatha yang dikasihi Tuhan. Persekutuan doa malam hari ini telah selesai. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih dan selamat malam.